Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul teori etologi atau teori Bowlby dan Ainsworth. Nama saya Kalista Dayaning Permatasari Setia Panji dengan NIM 2151 2030 1111 Nama saya Jasmine Fadila Syakirana dengan nomor induk mahasiswa 2151 2030 11111010. Nama saya Muhammad Azam Firdausani dengan NIM 2151 2030 0111 Nama saya Korinal Dinama dengan NIM 215 120 300 111 013. Nama saya Rahimatunisa dengan NIM 2151 2030 7111 012. Edward John Bowlby merupakan seorang tokoh London, Inggris yang lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1907. Beliau merupakan psikolog, psikiater, dan psikoanalisis yang melapori lahirnya teori etologi kelekatan atau attachment. Saat kecil, Bowlby dibesarkan dan diasuh oleh seorang pengasuh yang bekerja di rumahnya. Hal tersebut menjadi metode yang lazim bagi kaum bangsawan Inggris saat itu. Ibunya Bowlby sendiri juga beranggapan bahwa kasih sayang dan perhatian orang tua hanya akan menyebabkan anak menjadi seseorang yang manja. Meskipun begitu, pengasuhnya Bowlby tetap memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada Bowlby sejak ia kecil. Sayangnya, pengasuh Bowlby harus berhenti bekerja saat Bowlby berusia hampir 4 tahun. Hal ini digambarkan Bowlby sebagai tragedi hilangnya seorang ibu, dan peristiwa tersebut juga menjadi awal mula perhatian Bowlby terhadap dunia anak dan kebutuhan akan tokoh ibu yang kemudian melahirkan teori kelekatan. Teologi oleh Bowlby biasa kita sebut juga dengan teori kelekatan atau attachment. Pada teori kelekatan, tingkah laku manusia dianggap menunjukkan atau menginginkan kecenderungan untuk dekat atau menempel dengan orang lain. Hal itu dilakukan untuk mencari kepuasan dalam hubungan antar sesama manusia. Bukan hanya itu, pada teori kelekatan, kita juga bisa mengetahui bahwa terdapat ikatan antara emosi manusia satu dengan manusia lainnya. Misalnya, antara hubungan bayi dengan pengasuhnya. Teori etologi kelekatan sendiri spesifiknya hanya berfokus pada perkembangan anak, pada hubungan yang dimana hubungan tersebut melampaui atau menunjukkan perkembangan pada anak. Anak akan memiliki beberapa fase untuk menunjukkan kedekatan atau kelekatannya pada orang tuanya. Teori kelekatan juga memiliki beberapa fase, yaitu fase pertama dari baru lahir sampai usia 3 bulan. Bayi menunjukkan respon yang tak terpilah kepada orang lain. Bayi akan tersenyum, atau yang lebih sering terjadi adalah genggaman tangan saat sesuatu menyentuh telapak tangan bayi. Fase kedua yaitu dari usia 3 sampai 6 bulan. Bayi sudah mulai mengenali orang-orang tertentu, misalnya ibu atau pengasuhnya. Bayi akan diam dengan orang asing dan berceloteh saat bersama dengan orang yang ia kenali. Yang fase ketiga yaitu dari usia 6 bulan sampai usia 3 tahun. Kelekatan yang terjadi semakin intens. Setelah itu, anak juga mulai aktif untuk mencari-cari kelekatan atau kedekatan dengan orang lain. Pada fase ini juga terdapat beberapa ciri, yaitu separation anxiety, atau saat anak berteriak ketika ibunya meninggalkan ruangan, fear of strangers, ketika anak terlihat takut saat bertemu dengan orang asing, goal corrected system, atau pada kisaran usia 8 bulan, anak mulai merangkak dan mengikuti ibunya pergi. Yang keempat, secure base from which to explore, atau ketika anak bermain, anak akan sesekali berpaling kepada ibunya untuk memastikan ibunya tetap berada di tempat. Pada fase keempat, yaitu pada usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, anak akan menunjukkan kelekatan pada orang tuanya tanpa mengerti apa tujuan dan bagaimana gambarannya. Tetapi pada fase keempat ini, anak akan menunjukkan sikap atau tingkah laku persahabatan. Misalnya, anak sudah bisa memiliki rencana atau tujuan orang tuanya saat mengajaknya ke pasar. Selain memiliki fase-fase tertentu, Bowlby juga menjelaskan mengenai macam-macam pola atau gaya pada teori kelekatan atau attachment ini. Beberapa pola atau gaya tersebut yaitu yang pertama adalah pola aman atau secure attachment. Pola ini dibentuk oleh interaksi antara ibu dan anak. Anak yang akan merasa aman dan percaya terhadap orang tuanya yang sigap dan penuh kasih sayang. Anak yang memiliki pola ini mempunyai hubungan kelekatan yang kuat dengan orang tuanya, di mana ibu akan selalu responsif terhadapnya. Ibu yang selalu sedia dan sensitif terhadap anaknya, sehingga dari interaksi tersebut timbullah hubungan kelekatan yang aman. 2. Pola melawan atau ambivalent atau resistant attachment. Pada pola ini, kelekatan yang kuat antara ibu dan anak akan mengakibatkan anak mudah merasa takut dan cemas saat berpisah dengan ibunya. Anak akan menjadi ketergantungan dengan orang tuanya dan merasa tidak yakin jika tidak dibantu dengan orang tuanya. Ada pula anak yang ambivalent atau akan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain karena akibat dari orang tua yang sigap dan selalu ada tersebut. Ketiga, ada pola menghindar, avoidant attachment. Pola kelekatan yang terjadi apabila orang tua yang selalu menghindar dari anaknya akan mengakibatkan penolakan dari anaknya juga. Anak akan cenderung menyendiri dan memilih memberikan afeksi kepada dirinya sendiri dan menolak kehadiran atau interaksi dengan orang tuanya. Teori kelekatan Bowlby ini juga memiliki dampak bagi kehidupan sehari-hari.
Pada teori kelekatan, adanya kedekatan positif antara ibu dan anak akan menimbulkan sikap mandiri pada anak. Kelekatan yang negatif juga akan menimbulkan sikap mandiri yang rendah. Selain itu, kelekatan juga akan berpengaruh pada kepribadian anak. Kelekatan yang aman dan positif akan meningkatkan kepercayaan diri dan membuat anak bisa memandang dunia dengan lebih positif dan baik. Kelekatan menghindar juga akan menimbulkan sikap anak seperti mudah cemas dan takut, kurang percaya diri, labil, dan kurang bisa berpendapat. Mary Ainsworth lahir di Glendale, Ohio. Ketika dia berusia 15 tahun, dia membaca buku karangan William McDougall, Character and the Conduct of Life, yang mengilhami minat seumur hidupnya pada psikologi. Setahun kemudian, dia masuk Universitas Toronto dan mendapatkan gelar sarjana, master, dan PhD. Mary Ainsworth adalah seorang psikolog perkembangan yang paling dikenal karena penilaian dan kontribusi situasi anehnya ke bidang teori lampiran. Ainsworth menguraikan penelitian Bowlby tentang kelekatan dan mengembangkan pendekatan untuk mengamati kelekatan seorang anak dengan pengasuh. Dalam peringkat ulasan tahun 2022 tentang psikolog paling terkenal di abad 20, Ainsworth terdaftar sebagai psikolog yang paling terkenal ke-97. Ainsworth mengatakan bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu yang bersifat spesifik dan kedekatannya bersifat kekal sepanjang waktu. Beberapa ciri afektif menurut Ainsworth yang menunjukkan kelekatan: yang pertama, hubungan bertahan cukup lama, dan yang kedua, ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak tampak dalam jangkauan mata anak. Bahkan, jika figur digantikan oleh orang lain dan kelekatan dengan figur lekat akan menimbulkan rasa aman. Menurut Ainsworth, hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupannya. Intinya adalah kepekaan pengasuh atau figur lekat dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi, apakah sesegera mungkin atau menunda, ataukah respon yang diberikan tepat atau tidak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Hubungan yang dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak. Figur lekat di sini maksudnya adalah seseorang yang memberikan perhatian berupa asuhan terhadap anak. Tingkah laku lekat adalah berbagai macam tingkah laku yang dilakukan anak untuk mencari, menambah, dan mempertahankan kedekatan, serta melakukan komunikasi dengan figur lekatnya. Capitanio dalam Adianti 1985 berpendapat bahwa tingkah laku lekat merupakan sesuatu yang dapat dilihat, namun kadang perilaku ini dapat muncul dan kadang tidak. Intensitas perilaku lekat sangat bervariasi dan tergantung pada situasi lingkungan. Hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupannya. Intinya adalah kepekaan ibu dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi sesegera mungkin atau menunda respon yang diberikan tepat atau tidak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Hubungan yang dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak. Kelekatan bukanlah ikatan yang terjadi secara alamiah. Ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk membentuk kelekatan tersebut. Terdapat 3 pola kelekatan menurut Ainsworth. Yang pertama ada securely attached infants atau bayi yang tetap merasa aman. Nah, pada securely attached infants ini, anak akan melakukan banyak eksplorasi bersama ibunya. Anak akan mencari ibunya saat bersama orang asing. Apabila ibunya pergi, anak akan bahagia saat melihat ibunya kembali. Yang kedua ada insecurely attached avoidant infants atau bayi yang tidak merasa aman dan menghindar. Pada bagian kedua ini, anak akan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kehadiran ibunya. Anak akan menolak kehadiran ibu dan menampakkan keacuhannya. Dan yang terakhir ada insecure ambivalent infants atau bayi yang merasa tidak aman namun bersikap ambivalent. Pada bagian ketiga ini, anak akan menempel erat pada ibunya, merasa sedih dan marah ketika ibunya pergi. Namun, anak juga bersikap ambivalent saat ibunya kembali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.